Mas, Mas, Mas Rafka, Mas, Mas. Tolong jangan bikin aku hidup dengan rasa bersalah, Mas. Mas, 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 Mas Rafka. Untuk papa masih bisa ketemu kamu. Papa udah khawatir papa nggak bakal ketemu kamu lagi, nah. Jadi begini rasanya dicemasin sama papa. Tapi tetap aja yang papa cemaskan itu Rafka, bukan gua. Nggak pernah gua. Mama harap papa bisa tegas. Karena Ayuna bukan istri yang baik untuk Rafka. Dan Mama harap Papa bisa bicara sama mereka kalau mereka harus bercerai. Dan perceraian mereka harus secepatnya. Udah berapa kali Papa bilang sama kamu jangan membuat Rafka dalam bahaya. Sekarang keluarga dalam itu marah besar dan semua itu terjadi karena kamu nggak berhenti menggali-gali tentang kematian Bella. Pak, Ayuna tuh cuma pengen cari keadilan buat Bella, Pak. Bella itu meninggalnya nggak wajar, Pak. Ada yang nyakitin dia. Benny pelakunya, Pak. Rafka, kamu mau kemana? Kamu istirahat dulu, kamu tiduran lagi. Mau pulang, Pak. Nggak bisa dong, kamu harus istirahat. Aku capek, Pak, denger kalian ini berantem kayak begini terus. Kamu istirahat di rumah. Rafka, tunggu dulu. Kalau dokter bilang kamu boleh pulang, baru kamu pulang. Kita tunggu dulu ya. Tunggu papa panggil. Iya masuk. Pak Rafka, gimana Pak keadaannya? Biasanya sudah membaik. Selamat malam semuanya. Ya, Permisi ya. Tuh, Pak. Gimana nih, Pak? Kabar ya? Apa ada yang kurang lagi? saya merasa baik-baik aja sih, Dok. Cuma saya mau pulang aja, saya istirahat di rumah aja. Baik, saya cek dulu ya. Tanda vitalnya juga stabil, tidak ada keluhan lagi, dan dari hasil observasi semuanya baik. Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan lagi. Berarti anak saya udah bisa pulang. Saya agak khawatir karena anak saya tuh punya autoimun. Saya nggak mau sampai ada komplikasi apapun juga atau ada efek samping saat dia pulang. Gawat nih kalau udah bahas-bahas soal autoimunnya Rafka. Pasien sudah mendapatkan penanganan yang lengkap. Racunnya juga sudah berhasil dinetralisir. Jadi menurut saya
kalau tidak ada keluhan lagi, saya mengizinkan pasien untuk pulang. Namun untuk memastikan semuanya normal, saran saya, Bapak untuk melakukan medical check up di rumah sakit langganan Bapak. Supaya tidak ada yang terlewat. Saya rasa nggak perlu, Dok. Saya cuma mau pulang, saya cuma mau istirahat di rumah. Udah itu aja. Oke, kalau gitu pasien saya izinkan untuk pulang. Terima kasih, Dok. Saya permisi dulu. Mari. Terima kasih, Dok. Arta? Ya, Bu. Arta, kamu tolong urus administrasi pemulangannya Rafka supaya kita bisa cepat pulang dari sini. Baik, Bu. Sini, Bang, kamu yakin? Kalau B itu pelakunya, yakin kamu? Kamu pernah mikir nggak apa yang akan terjadi kalau sampai polisi menyelidiki masalah ini dan ketahuan kalau kecelakaan Bella itu terjadi karena spare part yang berasal dari perusahaan Papa? Perusahaan kita tuh lagi krisis dan ini akan menghancurkan semuanya. Jadi perusahaan itu lebih penting, Pak, daripada kebenaran tentang Bella. Hentikan penyelidikan ini, hentikan! Stop penyelidikan ini! Fokus aja sama rumah tangga kamu, fokus sama tugas kamu sebagai seorang istri. Urus suami kamu. Tugas kamu tuh sekarang cuma satu. Berikan Rafka keturunan. Ayunda nggak bisa, Pak. Ayunda akan terus mencari kebenaran tentang kematian Bella. Ayunda nggak akan berhenti cari pembunuhnya Bella. Jangan kamu! Bangun kamu. Udah, Mbak, jangan halangi aku. Biar aja aku kasih anak tahu diuntung di pelajaran. Oke, kita akan kasih pelajaran ke Ayuna, tapi nggak di sini. Ini rumah sakit, Pak. Ingat, Pak, ini rumah sakit. Terus saja, Pak. Gak apa-apa, Pak. Pukul aku, Pak. Gak apa-apa, Pak. Ayuna gak akan pernah berhenti. Ayuna akan terus cari keadilan buat Bella. Kamu pikir dengan kamu terus-menerus menggali-gali tentang kematian Bella itu akan mengembalikan dia dalam kehidupan kita? Nggak akan pernah. Tapi kita masih punya kesempatan untuk menyelamatkan perusahaan. Kamu pikir cuma kamu yang hilang, kamu pikir cuma kamu yang menduka. Kita berdua juga berduka, lebih dalam daripada kamu. Jadi jangan sok jadi pahlawan kesiangan kamu di sini. Jangan karena kamu emosional, menggali-gali tentang kematian Bella, kamu resiko menghancurkan rumah tangga kamu sendiri, cerai kamu nanti. Apa? Ayuna sama Rafka mau cerai? Kok bisa? What? Ayuna sama Rafka mau cerai? Kalau kamu masih punya rasa sayang, sedikit aja. Perbaiki hubungan kamu sama Rafka, perbaiki hubungan kamu sama keluarganya. Ayuna, kamu juga udahlah nggak usah ngelawan. Bikin gara-gara aja kamu. Kamu perbaiki sikap kamu nih ya. Kamu udah salah. Jangan bikin jadi penalu di dalam keluarga. Udah, Pak. Ayo, Pak, nanti orang ada yang ngeliat, Pak.
Udah Yuna, udah. I'm so sorry, aku gak tahu kalau ternyata kamu menghadapi beban berat kayak gini, Ayuna. Aku benar-benar gak tega ngeliat Ayuna diperlakukan seperti itu sama kedua orang tuanya. Aku juga gak habis pikir dengan Rafka yang semudah itu mau menceraikan kamu. Rafka, kamu yakin mau pulang sekarang? Nggak mau stay semalam dulu di sini? Biar dokter bisa observasi keadaan kamu. Nggak apa-apa, aku mau pulang aja. Ini kan yang gue pengen, bercerai sama Ayuna. Mama malah mempermudah gue untuk segera pisah sama Ayuna. Ini kesempatan yang gue tunggu. Pak Dharma, Bu Nila, saya sudah mengurus semua urusan administrasinya Pak Rafka dan Ibu Ayuna. Jadi kalau Pak Rafka dan Ibu Ayuna mau pulang, sudah bisa. Ayuna, kamu ngapain urus kepulangan Ayuna? Yang saya minta itu administrasi kepulangannya Rafka. Ayuna itu urusan keluarga mereka, bukan urusan keluarga kami. Maaf, Bu. Ma, udah. Itu kan urusan sepele. Jangan diributkan. Ya udah, kita pulang ya. Rafka, kamu baik-baik aja? Ya, aku baik-baik aja. Ayo, kita pulang. Lebih baik kita pamit dulu dong, Pak. Masa main langsung pulang aja? Kalau aku mau langsung pulang aja, nggak usah pamit. Gak bisa begitu dong, Pak. Gak enak dong sama Pak Dharma. Paling tidak kita pamit lah, ayo. Mama, yang ada aku tambah senewang lihat muka Ibu Nila itu. Ma, kamu harus pastiin satu hal. Jangan sampai Ayuna tuh cerai dari Rafka. Jangan sampai Bu Nila itu berhasil memisahkan mereka berdua. Iya, Pak. Mama tahu. Mama juga nggak suka kalau misalnya Ayuna tuh diceraikan sama Rafka. Karena menurut Mama, Rafka itu aset keluarga kita, Pak. Nah, itu. Yaudah kita pulang. Ayo. Bener langsung pulang nih, Pak. Iya, ayo sayang, come on. Aku tahu kamu lagi sedih dan capek. Sabar ya. Tapi maaf banget kalau aku pengen tahu kamu kenapa sama Rafka. Kalian berdua ada masalah apa? Gak apa-apa Yuna, kalau kamu nangis gak apa-apa. Kalau kamu lebih kerasa lega dengan menangis gak apa-apa.
Di sini ada aku, ada Tristan. Kita sebagai sahabat kamu siap jadi sandaran kamu kalau kamu kenapa-kenapa. Kamu cerita dong Yuna. Aku tahu hari ini pasti hari yang paling berat buat kamu. Kamu pasti jatuh sejatuh-jatuh. Dan satu hal yang aku tahu pasti, apapun masalahnya pasti ada jalan keluarnya. Masalah kamu sama Rafka pasti akan selesaikan kok. Mas Rafka, Yuna, aku harus nemuin Mas Rafka. Ayuna, kamu tenangin. Kamu tenangin diri dulu. Ayuna, kamu tenangin diri dulu. Ayuna, pelan-pelan, Ayuna, pelan-pelan. Kamu Ayuna. Kamu yakin kamu udah gak pusing? Hah? Udah, aku nggak apa-apa. Bener. Rafka, kamu cukup kuat untuk melakukan perjalanan kembali ke Jakarta? Atau lebih baik Papa carikan hotel yang paling bagus yang ada di Bogor, kemudian kamu nginep dulu semalam. Besok habis sarapan, kalau tenaga kamu udah pulih, baru kita kembali ke Jakarta. Gimana? Mau stay di sini? Ayuna mana? Apa dia udah pulang sama orang tuanya? Apa Ayuna setuju sama perceraian kita? Rafka, gimana? Kamu baik-baik aja? Mau stay di sini atau mau pulang ke Jakarta? Ya udah, kita pulang aja ya. Mas Rafkanya mana? Permisi, Mbak, saya mau tanya. Pasien yang bernama Mas Rafka mana ya? Apa dipindah ke ruangan lain ya? Pasien udah pulang, Bu. Udah pulang? Kapan? Baru aja sama keluarganya. Permisi ya, Bu. Makasih. Untung Ibu belum pulang. Ini tasnya, Bu. Tadi ketinggalan di ruang IGD. Oh ya, makasih ya. Coba dicek dulu, Bu. Takutnya ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Makasih ya, Sus. Ya udah kalau gitu, saya permisi ya, Bu. Iya. Aku harus nyusulin Mas Rafka. Arta, Ya, Pak. tolong mobil Rafka yang ada di gudang kamu urus ya. Kalau bisa besok pagi udah kembali di Jakarta. Siap, Pak. Makasih. Sama-sama. Silakan, Pak. Ayuna! Pakai mobil gue aja. Ayo. Mas Rafka! Mas Rafka! Mas Rafka! Mas Rafka! Mas!
Sabar. Udah. Aku bantu kamu kejar mereka ya. Ayo. Tristan, kejar mobilnya Pak Dharma. Tapi bisa susul ke rumah aja kan, gak harus buru-buru. Aku yakin Bu Nila nggak akan izinin aku masuk ke rumah mereka lagi. Makanya aku harus temuin Mas Rafka sekarang. Ayo kita kejar. Iya, ayo. Naomi. Ayo cepat. Pak, pokoknya kamu tuh harus tegas. Nanti kalau sampai di rumah, kamu harus hubungin pengacara keluarga kita untuk mengurus perceraiannya Rafka dan juga Ayuna. Boleh nggak? Aku minta tolong kamu jangan bahas masalah ini terus. Kamu lihat Rafka, dia masih lemah. Dia butuh istirahat. Dia harus sembuh. Udahlah. Jangan tambahin beban pikirannya. Pasti Rafka juga nggak peduli sama perceraiannya dengan Ayuna. Harusnya Ayuna senang dengan perceraian ini. Dengan begitu, dia nggak akan lagi terikat perjanjian konyol sama Rafka. Harusnya dari awal, Ayuna juga sama Rafka nggak perlu nikah. Hanya untuk dapetin anak demi kesembuhannya Rafka. Ini benar-benar pernikahan yang konyol. Apa sih itu mobil? Mau lewat-lewat aja, bikin susah orang. Iseng aja kali. Ngebut aja, Pak. Baik, Bu. Dia malah makin ngebut bukannya berhenti. Kok aneh banget sih? Masa Pak Dharma nggak tahu sign? Udah nggak apa-apa, kita tetap kejar aja. Tapi kamu pelan-pelan ya Tristan. Ini aneh. Dari kantor polisi. Halo, selamat malam, Pak. Malam, maaf mengganggu. Kami ingin klarifikasi apakah benar Bu Ayuna dan Pak Rafka sudah berhasil ditemukan. Oh, iya betul Pak. Pak Rafka dan Ibu Ayuna sudah berhasil ditemukan dengan selamat Pak di rumah sakit kawasan Bogor. Dan sekarang mereka sudah dalam perjalanan pulang Pak. Baik. Kalau begitu tolong sampaikan kepada Bu Ayuna dan Pak Rafka untuk datang ke kantor polisi guna dimintai keterangan untuk menindaklanjuti laporan Pak Dharma. Oh, baik Pak, akan segera saya sampaikan. Terima kasih. Malah makin ngebut. Kayak ngindar gitu. Udah, kalian pegangan. Kamu mau ngapain Tristan? Udah pegangan. Tristan jangan aneh-aneh deh. Tristan, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Apa sih? Lagian kamu malah suruh kita ngebut. Biarin aja dia ngelewatin. Tristan jangan aneh-aneh deh, udah pelan-pelan aja. Kalian pegangan ya. Kali ini lebih kencang. Tristan.
Tristan. Aduh, Tristan. Ih. Pegangan lebih kenceng. Pegangan. Tristan pelan-pelan aja, nggak usah kayak gini. Cari masalah ini mobil. Aduh, Tristan. Astaga, Tristan. Apaan sih ini mobil? Mau cari masalah? Cari mati kali ya? Ada apa sih? Hah? Mas Rafka. Mas. Ayuna? Mas Rafka, Mas, tolong keluar dulu sebentar, Mas. Aku pengen bicara sama kamu, Mas. Mas, tolong, Mas. Tolong buka. Udah stop. Udah, Papa sama Rafa nggak usah turun biar Mama yang ngurusin. Mas, ayo Mas, kamu keluar dulu, Mas. Aku pengen ngobrol sama kamu sebentar aja, Mas. Ayo, Mas. Kok kasar begitu? Rafka, kamu tetap di dalam mobil. Tapi Pak, udah Rafka, Papa nggak izin kamu keluar. Rafka, dengarkan. Setelah Papa pikir-pikir, apa yang Mama kamu katakan itu benernya juga. Lebih baik hubungan dengan Ayuna segera kamu akhiri. Papa nggak mau ngelihat kamu terus dalam bahaya karena Ayuna. Papa mendukung keputusan Mama untuk Rafka dan Ayuna bercerai. Artinya, apa yang gue inginkan sebentar lagi akan terwujud. Rafka, kamu dengerin Papa kan? Iya, Pak. Kamu jangan kasar dong sama Ayuna. Dia cuma mau menyelesaikan masalah dengan suaminya. Kamu diem ya. Kamu itu hanya orang luar, nggak usah ikut campur. Saya tahu saya orang luar. Tapi Ayuna berhak ketemu sama suaminya sendiri. Saya nggak akan izinin kamu ketemu sama Rafa. Karena Rafa udah sepakat ingin menceraikan kamu. Kalau Mas Rafka memang pengen menceraikan aku pengen dengar itu dari mulutnya Mas Rafka langsung. Beri aku kesempatan sekali aja, Ma. Aku pengen ngomong sebentar aja, Ma. Kamu tuh kenapa sih? Kamu masih butuh pembuktian, kamu nggak lihat? Rafka aja tuh nggak mau turun untuk ketemu sama kamu. Harusnya kamu sadar dong. Rafka. Udah deh, sekarang mendingan kamu pulang ke rumah orang tua kamu dan kamu introspeksi diri kamu. Kalau memang Mas Rafka pingin aku pulang ke rumah orang tua aku, tolong Ma, aku pengen dengar langsung dari Mas Rafka. Mas,
Mas, buka pintunya, Mas. Tolong, Mas, kamu keluar dulu sebentar. Aku pengen bicara sama kamu sebentar aja, Mas. Tolong, Mas. Mas, jangan diamin aku kayak... aku kayak... Aku mau bicara sama Ayuna. Dengarkan Papa. Ya, tapi Ayuna, Pak. Kamu gak boleh keluar. Rafka, kali ini aja. Biarkan mama kamu yang bertindak. Papa tahu, Mila itu hanya mama sambung kamu. Tapi percayalah, dia sayang sama kamu. Dia hanya ingin yang terbaik buat kamu. Pak, aku mau menyelesaikan masalah ini dengan gentle. Aku nggak mau seperti Papa yang sudah menceraikan Mama begitu aja. Papa tidak akan membiarkan kamu turun. Tolong dengerin ucapan saya. Ayuna. Mulai detik ini, kamu harus jauhin Rafa karena Rafa akan menceraikan kamu. Mas Rafka. Mas, ayo kita bicara dulu sebentar aja, Mas. Tolong, Mas. Jangan diamin aku kayak gini, Mas. Tolong kasih aku kesempatan. Aku minta maaf kalau aku salah, Mas. Apa benar ini yang gua mau? Bercerai dari Ayuna. Mas tunggu, Mas, sebentar, Mas. Aku mau ngomong sebentar aja sama kamu, Mas. Mas. Jalan, Pak. Baik, Bu. Tolong kasih aku. Tunggu sebentar, aku pengen ngobrol. Mas Rafka. Mas, jangan gitu kalian aku. Mas. Ayuna. Mas Rafka! Mas! Mas Rafka! Mas Rafka! Udah. Kamu harus kuat, Yuna. Kamu kuat, Yuna. Kamu pasti bisa ngelakuin semua ini. Kamu bisa. Ya? Kita masuk mobil yuk. Oke.
Ayuna. Aku tahu kamu kuat, Ayuna. Kita pulang ya. Kok Rafka nggak ada tindakan apapun sih? Ngelihat mamanya memperlakukan Ayuna seperti itu. Gimana ya? Kalau si Ibu Nila itu tetap ngotot supaya Ayuna dan Rafka cerai. Kita harus gimana, Pak? Oh, nggak bisa dong. Aku nggak akan biarin Bu Nila atau Pak Dharma nyuruh-nyuruh Rafka nyerain Ayuna. Emang apaan, enak aja. Kan udah perjanjian loh, kita udah buat. Aduh Papa, perjanjian mah bisa dilanggar apalagi mereka orang berduit. Pasti nggak peduli dengan perjanjian itu, Pak. Ya coba aja kalau berani. Pokoknya kalau sampai Rafka itu nyerain Ayuna, aku akan minta kompensasi yang besar. Maksudnya, Pak? Oh, aku bongkar, aibnya mah aku bongkar. Aku akan bilang ke orang-orang kalau Pak Dharma itu menikahkan anaknya dengan Ayuna hanya demi menyembuhkan penyakitnya Rafka. Dan Ayuna pasti udah menyerahkan kehormatan dirinya pada Rafka. Itu akan jadi aib besar buat mereka. Jadi kalau sampai Rafka nyerahin Ayuna, aku akan minta duit gede, mah. Kira-kira kita bisa dapat seberapa besar, Pak? 50 M, nggak pakai potong pajak. 50 M, Pak? Bener pasti bisa dapat 50 M, Pak? Wah, besar banget loh, Pak, 50 M. Udah biarin aja mereka cerai. Karena hidup kita nggak bakalan susah lagi mengenai uang, Pak. Aduh, Papa nih memang bener-bener kalau urusan uang. Kamu jangan pernah lupa dengan julukanku sejak muda, sayang. Hendar, El Loco, Dirgantara. Memang si gila. Ya, Mama nggak salah pilih, Pak. Sabar ya, Yun. Semua masalah pasti bisa diselesaikan. Ya, semua pasti bisa diselesaikan kok. Minum dulu biar tenang. Kalau aku sampai bercerai sama Mas Rafka, itu artinya aku nggak bisa membalas semua kebaikannya Mas Rafka selama ini. Dia udah berkali-kali nyelamatin aku. Aku nggak kebayang gimana Mama sama Papa bakal marah sama aku. Yuna, aku janji aku bakal bantu nyelesain semua masalahnya. Dan kamu sama Rafka nggak perlu sampai cerai. Minum dulu tehnya. Sedikit aja. Tapi hati-hati itu agak... Iya, itu agak panas. Ini aku tipin dulu ya. Makasih, aku bisa sendiri. Oke. You okay? Beneran oke? Lagian kenapa sih ibu mertua kamu tuh kasar banget? Aku kesel banget loh ngeliatnya tadi. Kamu tuh harusnya tadi ngelawan, Yun. Kamu tuh bisa ngelawan, kamu tuh bisa marah. Kamu tuh baik banget, kamu terlalu baik. Coba kalau aku di posisi kamu, wah, marah aku. Udah. Jujur aku tuh gak terima kamu dihina kayak tadi. Kamu tuh baik, Yun. Kamu tuh orang baik. Tapi kamu ditindas, diperlakukan kayak... Makasih ya, Nom. Karena kamu udah perhatian dan kamu sayang sama aku.
Aku ngerasa beruntung banget karena aku punya sahabat kayak kalian berdua. Selagi ada kalian berdua, aku yakin aku bakal baik-baik aja. Amin. Malah dia yang nangis sih. Ya udah yuk kita pulang. Yuk. Semoga aku bisa melewati semuanya. Kamu nginep di aku dulu ya, Yun. Biar tenang. Enggak, Nom. Aku harus pulang. Pokoknya sepahit apapun harus aku jalanin. Tapi aku antar pulang ya. Kita ke rumah sakit dulu, ambil mobilnya Naomi, habis itu kita ke rumah kamu. Yuk. Ya. Mana? Aku balikin. Sama-sama. Rafka, pokoknya Mama mau buat janji kamu ketemu sama pengacara keluarga kita. Karena Mama mau urusan perceraian kamu itu bisa secepatnya. Rafka, kamu dengerin gak sih omongan Mama? Iya, Ma, aku denger, Ma. Udah, biar Mama yang ngatur semuanya deh. Mama yang handle, terserah Mama mau kayak gimana. Udah kan? Beres semuanya. Mau istirahat dulu. Tuh kan, urusan kayak gini aja, baru Mama yang disuruh beresin. Tapi nggak apa-apa, yang penting Papa dengar sendiri kan. Kalau Rafka udah bilang terserah, itu tandanya dia udah serahin semuanya ke Mama dan dia setuju untuk bercerai sama Ayuna. Ya sudahlah, kalau Rafka memang juga sudah menyetujui itu, lebih baik perceraian antara Ayuna dengan Rafka segera diproses supaya kita semua bisa fokus kembali sama kesehatan Rafka. Ya. Sekarang aku bisa hidup tenang. Rencanaku berjalan sukses. Perpisahan Ayuna dan juga Rafka sudah depan mata. Satu cara untuk kesembuhan Rafka sudah gagal. Semoga aja Rafka nggak akan pernah bisa sembuh. Ada bagusnya lah kalau gue cerai. Jadi gue bisa fokus dengan balas dendam ke Papa. Dan gue gak perlu lagi tuh ngurusin perempuan nyebelin itu lagi. Perceraian ini justru mempermudah semuanya. Gue gak perlu repot-repot lagi minta Ayuna supaya kita cerai. Toh, udah diminta untuk cerai. Oke lah, anggap aja gue udah satu langkah lebih maju. Tapi apa perceraian ini keputusan yang terbaik? Atau apa-apaan sih Rafki? Kok jadi malah ragu? Yakin dong ini keputusan yang terbaik. Mana sih? Udah. Mendingan mandi aja. Palanya panas. Ih, apa-apaan sih? Malah megang gitu sih ya. Mandi, Rafki.
Makasih ya. Ayuna. Sebentar. Kamu yakin mau pulang? Karena kan Naomi juga nawarin untuk kamu nginep di rumah dia kan. Dan aku juga setuju sih kamu nginep di sana karena kan biar kamu bisa lebih tenang juga. Ya, aku pulang aja. Aku mau memperbaiki hubunganku yang udah buruk sama mama dan papa. Oke, kalau emang itu tujuan kamu aku ngerti. Tapi janji sama aku malam ini kamu tidur, kamu istirahat ya. Jangan mikirin lagi. Dan kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk kontak aku. Atau Naomi. Pasti. Aku pasti kontak kalian. Cuma kalian sahabat terbaik yang aku punya. Makasih ya buat semua bantuan kamu dan kebaikan kamu. Udah, kamu gak usah bilang makasih ya Yuna. Aku udah berkali-kali bilang kalau ya ini emang tugas aku sebagai sahabat kamu dan aku yakin kalau posisinya dibalik, kamu pasti juga bakal ngelakuin hal yang persis sama. Bahkan lebih. Masuk ya. Istirahat, ingat. Jangan overthinking. Ma. Assalamualaikum, Ma. Pah, lihat nih Pah, siapa yang datang, Pah? Apaan sih? Kamu ngapain pulang ke sini? Ngapain? Kamu terusnya pulang ke rumah Pak Dharma, kamu bujuk Rafka. Bujuk papa-papanya supaya kamu gak dicerain sama Rafka. Kenapa pulang? Iya, Pak. Ayuna minta maaf, Pak. Ayuna harus pulang ke sini karena Mama sama papanya Mas Rafka itu marah besar sama Ayuna, Pak. Dan kalau Ayuna pergi ke sana, pasti masalahnya akan semakin runyam. Tapi Ayuna janji, Ayuna akan selesaikan masalah ini. Ayuna akan perbaikin semuanya. Tolong izinin Ayuna tinggal di sini sebentar aja. Kamu sadar nggak? Kesalahannya karena apa? Karena kamu tuh bodoh. Bodoh banget. Gak pernah mau dengerin apa kata mama, apa kata papa. Gak usah ungkit-ungkit lagi masalah kasusnya Bella. Gak perlu. Kamu harus menjauhkan itu kasusnya Bella. Ini malah kamu mau ngebongkar lagi. Akhirnya apa? Akhirnya Rafka mau menceraikan kamu, ya kan? Maaf, Ma. Maaf, Pak. Ayuna minta maaf. Ayuna minta maaf karena udah bikin Mama dan Papa susah. Tapi Ayuna hanya melakukan apa yang menurut Ayuna benar. Itu kan menurut kamu benar. Buat kita semua belum tentu benar. Maaf. Bosan. Mama sama Papa udah bosan. Kamu dikit-dikit minta maaf. Kamu kayak mesti dikasih pelajaran deh. Mesti dicuci. Biar kamu tuh bersih, otaknya jernih. Ayo. Ma, sakit, Ma. Sakit, Ma. Sakit. Ayo ikut Mama. Mama. Ayo udah cepat. Mama mau kemana? Ayo sini cepat. Ayo, cepat sini. Kemana, Ma? Cepat sini, ayo. Kenapa mangap-mangap? Mukanya dia kocak banget lagi waktu itu. Aku nggak tahu kamu ingat atau nggak sama hari spesial kamu, Mas.
Tapi aku cuma mau bilang, happy birthday ya. Ini cincin yang sama. Kayak yang waktu kamu hilangin di resort waktu itu. Udahlah Rafki. Jangan ragu. Lu kan juga sebenarnya nggak nikah beneran sama Ayuna. Lu kan cuma gantiin posisinya Rafka. Yang menikah itu Ayuna sama Rafka, bukan Ayuna sama Rafki. Jadi yang cerai itu juga Ayuna sama Rafka. Udahlah. Nih, ya. Heran kamu tuh ya. Semua perempuan di dunia ini menginginkan posisi kamu. Semua wanita di dunia ini kepengen punya suami seperti Rafka. Cakep, CEO, baik hati, perhatian. Kamu apa? Kamu menyanyiakan semua itu. Apa susahnya sih? Rafka cuma minta anak. Ini Mama serius ya. Mama serius, dari kemarin Mama diem aja. Mama biarkan semua kelakuan kamu. Ingat baik-baik. Kalau sampai kamu cerai, awas ya. Kamu harus ganti rugi. Biaya Mama dan Papa membesarkan kamu. Makan, tidur, sekolah. Harus kamu ganti. Paham kamu tuh? Paham. Iya, Ma. Iya. Kenapa harus diginiin sih, Pak? Harus bawa emosi nih anak. Gimana sih? Bingung Mama jadinya. Halo. Halo Ibu Ayuna. Bu, jam 9 pagi ini ditunggu ya di kantor polisi untuk dimintai keterangan tindak lanjut terkait laporan Pak Dharma atas hilangnya Ibu Ayuna sama Pak Rafka kemarin. Iya. Saya segera ke kantor polisi ya. Saya siap-siap sekarang. Saya akan memberikan keterangan. Mau ngapain lagi kamu? Hah? Masih mau ngorek-ngorek kasus kematian Bella? Belum kapok kamu ya? Papa kasih pelajaran kamu tadi malam, mau nambah kamu? Kamu tuh makin lama makin berani sama Papa ya, berani nantang Papa kamu. Merasa hebat kamu di sini. Pak, Ayuna salah apa, Pak? Apa kalau... Papa! Aduh, apa sih, Pak? Pagi-pagi ada apa lagi sih, Pak? Ayuna, kamu kenapa lagi sih? Sampai Papa marah kayak begini, Pak. Ada apa nih, Pak? Masih pagi, Pak. Masih pagi. Ini anak ini, Mah. Dia masih aja mau ngorek-ngorek kasus kematian Bella. Bahkan kali ini dia bawa polisi.